Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan 10 hukum. Masih ingat hukum apa? Jangan membunuh. Sudah pernah membunuh? Binatang sih sering ya. Saudara-saudara, masih ingat apa yang dikhotbahkan? Hari ini kita akan mengambil 3 kasus pembunuhan yang sangat penting di dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, jangan membunuh. Hanya satu kalimat ini Tuhan sudah memberitahu kepada kita apa artinya hidup manusia. Apa artinya harus menghargai sesama manusia. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Saudara-saudara sekalian, jangan membunuh. Ini menjadi satu hukum yang mengikat di dalam satu kewajiban manusia terhadap manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan membunuh. Itu sebenarnya dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Janganlah mencurahkan darah manusia. Barang siapa yang mencurahkan darah manusia, darah dia akan dicurahkan juga. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, ajaran dari Alkitab begitu sempurna, begitu jitu, begitu akurat. Karena bersumber dari Tuhan yang sendirinya adalah kebenaran. Saudara-saudara, tetapi manusia diberikan satu kuasa, satu hak, satu kebebasan yang begitu besar. Sehingga manusia kadang-kadang tidak mau diikat dan kebebasan dipakai secara sembarangan. Saudara-saudara, segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, kalau sudah dilampaui, itu menjadi satu senjata yang membunuh dirimu sendiri. Manusia pada pertama-tama sudah melanggar perintah Allah. Hanya karena apa? Hak dan kebebasan melawan Allah pun diberikan oleh Allah sendiri. Wah, ini bahaya sekali ya. Kalau Allah memberikan kepada kita segala kenikmatan, segala anugerah dari Tuhan, lalu Allah juga menciptakan hak untuk melawan Allah diam diri kita sendiri. Bukankah berarti Allah membahayakan dia sendiri? Kebebasan melawan Allah dari mana? Dari Allah. Kepintaran bisa melawan Allah dari mana? Dari Allah. Hak untuk melawan Allah dari mana? Dari Allah. Maka Allah menciptakan manusia menurut peta teladan sendiri, termasuk manusia seperti Allah, dan mempunyai kuasa, mempunyai kebebasan, mempunyai kemauan yang hampir tidak bisa diikat. Bedanya adalah kebebasan Allah, kedaulatan Allah, dan segala kemauan Allah diikat oleh atribusi Allah yang lain. God put His own freedom under His attributes. His freedom never against His love. His freedom never against His righteousness. His freedom and His will never against His holiness. Allah secara inisiatif, Allah secara kekal, secara kerelaan sendiri menaruh kebebasan dia di bawah seluruh sifat moral dia. Itu sebab kebebasan Allah tidak menyeleweng. Tetapi kebebasan manusia yang tidak mau mempelajari bagaimana Allah mengikat diri, itu menjadikan kita menyeleweng. Lalu kita memakai kebebasan, memakai hak, memakai kepintaran, memakai segala cara yang tadinya adalah anugerah Tuhan untuk melawan pemberi anugerah. Di situ rusaknya manusia. Maka Alkitab mengatakan pada permulaan manusia makan buah yang terlarang, dia mengalami kematian. Apa artinya kematian di situ? Bukan tubuhnya tidak berfungsi, bukan otaknya tidak berelektronik, bukan berarti dia punya seluruh badan mengalami satu kerusakan. Seperti apa yang kita tahu mati kalau tubuh itu sudah tidak berfungsi lagi. Itu kematiannya jauh lebih tinggi artinya daripada sekedar mati jasmania. Itu adalah perpisahan dari sumber hidup. Mikrofon ini menjadi mati kalau sumbernya itu sudah lepas. Begitu saya lepas, maka dia tidak ada lagi nilainya. Karena dia sudah berhenti fungsi. Disambung kembali, baru dia berfungsi lagi.
Saudara-saudara, jadi dia punya kapasitas fungsi masih ada. Tapi fungsi secara relasi tidak ada. Relasi kalau sudah putus itu artinya mati. Pada waktu Adam berbuat dosa, lalu Tuhan mengatakan hari itu engkau makan buah terlarang, hari itu juga engkau mati. Itu bukan kematian tubuhnya, karena Alkitab mengatakan dia masih hidup 930 tahun. Tapi mati relasi, mati fungsi hidup, mati terpisah dari Tuhan Allah yang adalah sumber hidup. 2 minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Dan saya berkhotbah kepada saudara, itu kebangkitan penghulu hidup, bukan kebangkitan suatu yang hidup, sesuatu yang diberikan hidup. Dia bukan hanya memiliki hidup, dia adalah yang membagikan hidup kepada semua hidup, sumber dari semua hidup, penghulu dan penguasa dari semua hidup. Maka dia bangkit sendiri. Saudara-saudara sekalian, Adam setelah makan dia mati. Waktu mati berarti dia terlepas daripada sumber hidup, dan dia menjadi satu hidup yang tidak kait dengan sumber hidup. Satu hidup yang tidak dikuasai oleh penguasa hidup. Satu hidup yang berkeliaran secara tidak standar hidup. Itulah anak terhilang di dalam universal. Manusia yang tidak Tuhan demikian. Lalu di situ dia tidak standar lagi. Dia tidak penguasa, tidak standar, tidak ada pengkelola, tidak ada dasar, tidak ada fondasi dan tidak ada arah. Lalu dia bisa mematikan orang lain. Begitu Adam melanggar hukum, yaitu melawan Tuhan, anaknya langsung membunuh. Saudara masih ingat kasus pertama pembunuhan di antara saudara. Saudara membenci saudara? Bukankah saudara mesti mencintai saudara? Sama-sama dilahirkan dari keluarga Adam, sama-sama dilahirkan oleh Hawa. Kenapa Kain membunuh Abel? Semua pembunuhan dimulai dari benci, dengki, iri. Dan kalau ini sudah menjadi satu bibit yang ditanamkan oleh setan di dalam hati engkau, engkau mulai melihat orang lain dengan tidak senang. Makin lihat makin tidak senang. Pada waktu cinta berada dalam hatimu, engkau melihat orang yang mempunyai kelemahan pun, engkau bersedia untuk mengampuni semua kelemahan, mau mengerti semua kekurangan. Tapi karena waktu benci sudah menjadi seru bibit masuk di dalam hatimu, engkau melihat setiap orang, engkau bukan mau mengerti, bukan mau mengasihi, tapi engkau mulai mau mencari kesalahan, engkau mulai benci dia. Apalagi kalau orang itu mempunyai kelebihan daripada kamu. Orang itu lebih pintar dari kamu, lebih kaya dari kamu, lebih elok dari kamu, lebih berkesempatan dari kamu, lebih mempunyai kapasitas untuk kesuksesan, kemenangan daripada kamu. Engkau mulai melihat, sudah melihat benci itu mulai menjadi sesuatu pip suara. Lebih baik dia tidak ada. Kalau dia ada, saya diancam. Itu sebab saya tidak mau lihat dia. Kalau tidak mau lihat dia, paling baik musnahkan dia. Jadi pikiran pembunuhan itu keluar daripada kebencian. Dan kebencian itu berada karena setan sudah menanam ke satu bibit, sehingga engkau tidak mungkin melihat siapapun melalui pandangan dari Tuhan. Jikalau kita melihat orang lain dengan mata Tuhan, melalui Tuhan melihat orang itu, maka engkau punya pandangan lain. Dia bagaimana lemah, dia perlu diampuni. Dia bagaimana kurang, perlu ditolong, dibantu. Melihat orang lain yang mempunyai kelemahan, kekurangan, segala sesuatu yang tidak menyenangkan, itu menjadi satu kesempatan saya boleh menolong orang lain. Jikalau tidak ada orang miskin, Habitat tidak bisa melayani apa-apa. Tetapi karena Habitat mempunyai cinta kasih, dia melihat orang miskin, dia tolong dia bangun rumah. Karena ada cinta, maka Jimmy Carter pun menjadi volunteer. Orang di Indonesia yang belum kenal Tuhan, khususnya baru jadi kalau kepala kampung aja mata sudah loncat ke sini. Jimmy Carter setelah menjadi presiden, beberapa hari kemudian dia pergi ke satu majelis. Saya minta tolong, minta formulir. Formulir apa? Saya ingin menjadi guru sekolah minggu. Dia isi
Lalu diserahkan kepada majelis, dinilai dia bisa tidak mengajar sekolah minggu. Setelah menjadi presiden, dia isi volunteer, saya mau menjadi guru sekolah minggu. Lalu setiap hari minggu dia pergi mengajar sekolah minggu. Selain kebaktian lain dia ikut dengar khotbah. Saudara bos besar di hadapan Tuhan orang biasa. Saudara orang kaya di hadapan Tuhan orang biasa. Saudara pemilik pabrik yang besar di gereja orang biasa. Saudara presiden di gereja orang biasa. Amin. Dan dia mengajar sekolah. Satu kelas yang tidak besar. Dia ngajar. Bertahun-tahun dia ngajar. Kenapa? Dulu dia di Georgia. Tetapi Jimmy Carter pindah ke Washington DC. Tempat yang sangat asing bagi dia. Dia sekarang menjadi presiden. Dia masuk satu gereja. Dia orang baptis. Di satu gereja baptis. Dia menjadi guru sekolah minggu. Nah itu mental yang benar. Musa tidak mau tinggal di istana. Dia lebih suka bersama-sama menderita di hadapan umat Tuhan. Saya sangat tergerak. Saya bisa menjadi pendeta, jadi rektor, jadi apa terus tidak ikut kebaktian. Ya. Tidak ikut doa, tidak ikut berlutut dengan saya lebih tinggi dari orang lain. Tapi tidak bisa. Musa lebih suka meninggalkan istana. Lutut bersama, nangis bersama dengan orang-orang umat Tuhan. Karena di situ dia mendapatkan identitas. I am only merely a man to be used by God. I am also with you together. We are in the same family. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau engkau mempunyai mata Tuhan, melihat orang lain, atau engkau lebih baik katakan, engkau memandang orang lain melewati pandangan Tuhan, engkau lain. Engkau melihat setiap orang ini dicipta oleh Tuhan. Setiap orang memerlukan Injil. Setiap orang memerlukan cinta. Setiap orang memerlukan kebenaran. Lalu engkau mulai melihat kemungkinan melayani. Kemungkinan melayani. Saudara-saudara, jangan pentingkan diri. Saya desain seluruh gereja ini sampai sekarang sekolah minggu disediakan, semua disediakan. Tidak ada office ketua sinode, ada office Stephen Tong gembala, tidak ada. Tidak ada tempat you cari. Karena tidak ada pikiran sampai berapa hari ini saya pikir loh, kok tidak ada ya gembala punya office. Memang dari permulaan tidak ada pikiran itu. Semua pikir bagaimana gerak ini bisa maju, bagaimana banyak orang bisa dengar Injil, bagaimana kita memperkenalkan. Seorang dari Amerika datang ke kantor di Tanah Abang. Ini kantornya Stephen Tong kayak gini. Aduh, kita sudah membantu seorang pendeta di Kalimantan. Waktu kita pergi pedalaman Kalimantan, lihat kantor dia lebih bagus 3 kali daripada Stephen Tong. Terima uang dari Amerika, bikin dulu kantor sendiri. Lalu saya pergi mengunjungi itu. Waktu masuk kantornya, sofanya kulit semua bagus luar biasa. Ini gembala gereja besar. Saudara-saudara, mari kita melihat orang lain dari mata Tuhan. Jangan lihat orang lain dengan mata sendiri. Kalau orang terpentingkan sendiri, melihat sendiri, apapun sendiri, bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik? Saudara-saudara sekalian, pada waktu Kain melihat Abel, dia tidak lihat ini anak mama saya. Dia tidak lihat ini satu orang tua dengan saya. Dia lihat ini ancaman saya. Kalau boleh saya paling jaya. Seluruh dunia saya yang paling jaya. Siapapun lebih dari saya, matiin dia. Itu pembunuhan. Mengapa Kain membunuh Abel? Abel tidak rebut. Abel tidak berkelahi sama dia. Abel tidak bersalah apa. Abel hanya memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui apa yang dia kerjakan. Dia bilang, saya juga memberikan sesuatu kepada Tuhan melalui apa yang saya kerjakan. Tapi Abel mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan Abel tahu kalau hanya melalui penumpahan darah, kematian daripada anak domba Allah, baru dosa aku diampuni, baru aku diterima oleh Tuhan. Orang liberal sangat kurang ajar. Dia mengatakan kalau you berani mentafsirkan seperti itu, berarti you menjadikan Allah suka minum darah. Kenapakah persembahan Kain tidak diterima? Karena tidak ada darah. Kenapakah persembahan Habel diterima? Karena ada darah. Maka orang Injil mengatakan inilah melambangkan Kristus mati tersalib. Ini melambangkan Kristus mentumpahkan darah membersihkan kita. Allahmu suka minum darah. Allah apa itu? Liberal mengatakan
tafsiran begini dan tidak bisa diterima. Saya tetap tafsirkan begini. The Lamb of God slain even before the foundation of the world. Anak domba Allah yang disembelih sebelum dunia diciptakan. Ini sesuatu yang ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan. Ini sesuatu direncanakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Tidak ada pengaliran darah. Tidak ada pengampunan dosa. Akhirnya dikonfirmasikan di dalam Ibrani pasal 9 ayat keempat. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang berdosa pertama adalah Adam, tetapi yang mati pertama bukan Adam. Yang pertama berdosa adalah Adam dan Hawa. Yang mati pertama adalah domba yang disembelih sehingga kulitnya itu boleh menjadi kain, menjadi pakaian kulit untuk menutupi dosa daripada Adam dan Hawa. Kematian yang bersifat substitutif. Kematian bersifat penggantian. Domba itu mengganti dosa. Saudara-saudara, Abel dibunuh oleh Kain. Setelah bunuh, dia rasa dia tidak bersalah. Semua orang yang sudah berbuat dosa dan tidak merasa salah adalah hati nuraninya sudah rusak. Hati nurani rusak seperti apa yang dikatakan Paulus, kena besi. Orang dulu kalau kena racun, kena panah. Dan sekarang daging ini yang masih hidup, itu racun dari panah akan masuk ke dalam jantung. Maka mesti matikan daging ini. Bagaimana? Pakai besi ditaruh di atas api sampai sudah merah. Cus. Sesudah ditaruh di tempat yang luka. Engkau teriak. Lalu itu wanginya seperti bakar sate. Sudah begini. Waduh, sudah selesai. Akhirnya pelan-pelan ini menjadi daging yang mati. Sudah menjadi daging yang mati. Dengan demikian racun itu tidak mengalirkan ke dalam jantung. Engkau tak jadi mati. Untuk menghidupkan diri, matikan sebagian daging. Daging yang mati itu sudah sembuh, menjadi begitu kaku, menjadi begitu bercacat, dan engkau pegang dia, tidak ada rasa, karena syaraf di situ mati semua. Nah, orang yang tidak ada hati nurani, Paulus berkata, persis seperti hati, seperti daging yang sudah dilukai dengan api, Nah, orang serdadu yang sudah kena racun daripada panah itu, engkau bisa melihat dagingnya di sini, di sana. Ada gumpalan daging yang sudah mati karena kena api itu. Ini cara dulu untuk membuat satu kesehatan tanpa dirusakkan oleh racun. Steril dengan cara begini. Hati nurani yang rusak persis seperti itu. Di dalam perjanjian baru kira-kira 27 kali istilah hati nurani itu muncul. Ada hati nurani yang sudah kebal, ada yang sudah mati, ada yang sudah dibakar oleh api. Seperti inilah. Dan orang yang sudah berdosa dan tidak sadar dia berbuat dosa, dia enak-enak aja, alamiah, jalan-jalan. Lalu tuntutan dari Tuhan, Kain, di manakah saudaramu? Ini pertanyaan kedua dari Tuhan kepada orang berdosa. Pertanyaan pertama kepada Adam, di manakah engkau? Pertanyaan kedua, di manakah saudaramu? Dia menjawab, apakah tugas saya untuk menjaga saudaraku? Dia bukan sadar, tidak sadar, tidak menyesal. Dia malah membantah dan membela diri. Mengapa aku harus menjaga saudaraku? Tuhan mengatakan, kau kira sudah bunuh selesai. Sebenarnya saudaramu ada suara dari bawah bumi berbicara. Maka Ibrani mengatakan Abel setelah mati tetap bicara. Saudara-saudara, jangan kira matikan orang lalu suara itu lenyap. Orang mati kalau berbicara, suaranya jauh lebih berkuasa dari orang hidup. Orang hidup kalau berbicara hanya bicara sekitar orang itu dan zaman itu dengar. Tapi orang mati kalau bicara, dia akan bicara untuk lebih daripada waktu, melampaui daripada tempat, karena itu sudah di luar wilayah daripada dunia yang kelihatan. Your brother is shouting, crying beneath the earth. Dari bawah tanah, saudaramu sedang bernangis, berteriak, dan dia sedang menyaksikan dosamu. Saudara-saudara, orang bodoh selalu pikir kalau yang dibenci kalau sudah dibunuh selesai. Tidak. Setelah selesai dibunuh, baru
daya kekuatan jiwanya itu terus meningkat. Buto sudah dibunuh. Setelah dibunuh, apakah suaranya habis? Apakah pendapatnya demokrasi itu dipadamkan? Apakah dia kalah? Tidak. Orang bodoh selalu kira kematian bisa menghentikan pengaruh orang baik. Tetapi orang-orang yang benar-benar baik setelah mati baru keluarkan kuasa pengaruhnya kepada seluruh dunia. Jadi jangan lihat waktu hidup berapa hebat. Sudah mati bagaimana? Orang Tionghoa mengatakan kai kuan lun ting atau kai kuan ting lun. Sama. Setelah tutup peti baru bisa kita menilai orang itu bagaimana. Waktu hidup kelihatan begitu hebat, setelah mati terbongkar semua kerusakan dia. Skandal dia semua terbongkar. Tuhan berkata, sudah mati? Kau sudah membunuh? Sekarang saya kasih tahu. Saudara yang kau bunuh itu sekarang berteriak dengan suara keras dari bawah tanah. Dan Tuhan dengar. Dan Tuhan memperbolehkan engkau membunuh. Setelah selesai itu baru Tuhan sekarang menuntut engkau. Kenapa Tuhan tidak mencegah orang berbuat dosa? Karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tuhan sangat menghargai kebebasan yang diberikan. Tetapi kebebasan itu tidak berarti kebebasan mutlak yang tidak akan hitung kira-kira di hadapan Tuhan. Kebebasan yang sudah diberikan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang kau lakukan melalui kebebasan yang ada padamu. Tuhan pemberi anugerah. Tuhan berhak menuntut orang yang menerima anugerah. Tuhan pemberi kebebasan, berhak menghakimi salah gunanya kebebasan. Kain, di mana saudaramu? Akukah yang harus mengasuh saudaraku? Aku tidak tahu. Engkau tidak tahu? Ada suara orang mati yang berteriak kepadaku dari bawah tanah. Setelah mati tetap berbicara. Kita jangan main-main. Jangan memakai kuasa. Karena engkau lebih kuat, lebih hebat. Engkau boleh mentiadakan orang yang kau anggap lemah. Saudara-saudara. Kedua contoh kematian yang dilakukan pembunuhan adalah oleh seorang namanya Ahab. Ahab adalah raja Israel. Dan zaman Ahab, dia mempunyai seorang istri yang mempunyai kuasa lebih besar daripada dia. Dia adalah seorang raja. Kelihatan dengan jabatan tertinggi, tapi di belakangnya, di bantal pinggirnya, ada rajanya raja. Yezebel yang menjadi istrinya, menjadi ratu, mempunyai penguasaan kepada dia secara penuh. Sehingga dia menjadi raja seperti boneka. Saudara-saudara, Ahab memelihara banyak nabi-nabi palsu. Dia sebagai raja Israel tidak memimpin Bani Israel kembali kepada Tuhan Allah. Karena dia sendiri mempunyai ajaran yang salah. Dia sendiri percaya kepada dewa yang salah. Dia menyembah Baal dan dia memelihara 400 nabi. Biaya dari mana? Dari kerajaan. Uang pajak, uang negara dipakai untuk kemauan dia sendiri. Dia tidak membawa rakyat kepada Tuhan Allah. Dia membawa rakyat kepada dewa-dewa yang salah. Dan istrinya mengatakan, yuk menyembah Baal, terserah. Aku menyembah Istorat. Dia mempunyai satu dewa yang lain. Dan istrinya mempunyai nabi lebih banyak daripada Abel. Dua orang ini memakai uang negara untuk memberi cukupan, memberikan uang untuk memelihara lebih 1000 nabi palsu. Dan saat itu cuma satu orang nabi yang benar. Hanya satu yang doktrin benar. Yang satu yang ajaran benar. Yaitu Elias. Saudara yang tidak menonton konser Elias itu sangat sayang ya. Ini satu oratorium terbesar dalam sejarah. Nah saudara-saudara. Di dalam cerita Ahab itu, dua orang memakai uang seluruh negara untuk memelihara nabi-nabi palsu. Dan yang satu-satunya nabi yang benar begitu berani mengatakan, di hadapan Allah yang aku melayani. Sekarang dengar, kalau aku tidak berdoa, 3 tahun tidak ada hujan yang turun kepada Israel. Itu ditertawakan oleh orang. Siapa lu? Seorang nabi berani ngomong begini.
Nabi palsu sama nabi yang benar adalah nabi benar berani berkata, berani bertanggung jawab, berani menegur, dan berani mengatakan kebenaran. Nabi palsu menyenangkan orang yang berkuasa, kaya dan sebagainya. Ini beda sekali. Ahab mendengar kalimat yang tusuk telinga ini, benci kepada Elias, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan berada beserta dengan nabi yang sejati. Tadi saya tidak senang dengar dia. Mahasiswa tidak tahu. Dia tanya dari mana? Dari Jogja. Dari mana? Dari sekolah. Jawaban apa itu? Dari sekolah teologi. Dari orang Kristen. Mau dibunuh silakan. Kalau orang Kristen tidak berani mengaku diri Kristen, Tuhan pakai siapa untuk menjadi saksinya? Kalau orang reform mengatakan jangan katakan kita reform, lebih baik tutup sekolah, tutup gereja. Nyatakan seadanya. Kasih tahu sesungguhnya, saya Kristen, saya pendeta, saya dari gereja reform. Mau apa? Saudara ketawa, mau apa lu ketawa? Mau apa? Mau bunuh? Mau kucilkan? Silakan. Saudara ingat ya, kalau Tuhan memberkati, siapapun melawan, tidak usah takut. Kalau Allah memfiak aku, siapa bisa apain aku? Ini kalimat dari Alkitab. Tuhan akan menyertai. Dan jangan berani seperti itu, engkau menjadi saksi. Yang disebut saksi itu ya berani. Yang disebut berani itu sampai mati tidak berubah, itu namanya berani. Begini, iya. Begini, iya. Berani ngomong begini, memang begini. Kalau saya bunuh, tetap begini. Itu saksi. Begini, berani ngomong begini. Nanti saya pikir lagi ya. Kalau berani saya matiin kamu. Oh ya jangan. Saya masih ada nyonya, masih ada anak. Yang jaga nyonyamu kamu. Yang jaga anakmu kamu. Yang jaga nyonya, jaga anak itu Pak Tuhan. Bukan kamu, bukan saya. Serahkan dia sama Tuhan. Ini bukti. Saya punya anak sampai punya nyonya, saya kurang pintar menjaga. Tuhan jaga baik-baik. Setiap kali keliling dunia pulang, nyonya masih ada kok. Tidak hilang kok. Yang jaga siapa? Tuhan. Saudara-saudara, kita mesti berani bersaksi dan tekun bersaksi, setia bersaksi, konsisten bersaksi. Kalau tidak, engkau bukan murid saya, engkau bukan anggota saya. Saudara-saudara, Elias begitu tegas terhadap Ahab. Ahab pikir, di bawah saya jutaan manusia, itu semua anggota saya. Kamu cuma satu di antara begitu banyak penduduk. Elias punya pikiran lain. Tidak, saya milik Tuhan. Kamu cuma seorang raja yang bisa mati. Berapa kuasamu? Satu hari engkau mati. Berapa banyak kekayaanmu? Engkau orang biasa. Saya hamba Tuhan. Akhirnya si Ahab terus mikirkan diri. Si Elias terus memikirkan Tuhan dan rencana Tuhan. Satu hari Ahab lihat ada sebidang tanah. Waduh, di kota ini tanah paling baik di sini. Kalau saya dapat tanah ini, saya bikin taman kerajaan. Wah, paling bagus Hong Shui-nya. Kalau saya dapat tanah ini, bikin proyek mega, saya dapat uang yang banyak. Lalu dia suruh orang pergi tanah itu. Siapa sih pemiliknya? Pemiliknya adalah seorang yang mendapatkan warisan dari orang tua. Nabab. Bolehkah jual tanah kepada saya? Oh enggak. Ini tanah daripada orang tua. Ini tanah tidak boleh dijual. Juallah, kasih uang banyak. Tidak. 10 kali lagi. Tidak. Pokoknya tidak yang tidak. Baru bocor rahasianya. Yang mau beli itu raja. Waduh, susah ya. Kalau raja yang mau beli, saya enggak. Kasih bagaimana? Dia pikir. Akhirnya bilang, maafkan raja. Tetap tidak. Saya tidak mau jual. Karena ini warisan orang tua. Sudah dipesan ini terus menjadi keturunan kita. Tidak boleh jual. Kasih uang banyak tidak jual. Raja yang kasih perintah jual. Ini ada tentara raja datang. Tetap tidak dijual. Kenapa rakyat tidak berhak untuk mempertahankan sesuatu? Kenapa harus takluk kepada uang, kepada militer, kepada kuasa? Nah ini contoh Alkitab.
Banyak orang kaya kira kalau ada uang semua beres. Saya tidak percaya itu. Banyak orang militer kira ada pedang semua beres. Saya tidak percaya itu. Di dalam perjanjian baru, pertama kali tanya jawab dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan setiap jawaban dia itu firman Tuhan. Siapa bilang tanya jawab itu bukan kebaktian? Siapa bilang tanya jawab itu bukan firman Tuhan? Alkitab Paulus menjawab pertanyaan. Yohanes Pembaptis menjawab pertanyaan. Yesus menjawab pertanyaan. Itu semua masuk menjadi firman. Asal yang dijawab itu benar. Seorang serdadu Romawi datang. Yohanes, bagaimana aku harus melakukan sebagai seorang prajurit? Saya seorang prajurit. Saya seorang tentara. What should I do? Please answer. Itu tanya jawab. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini ya. Di dalam perjanjian baru, lawannya orang Israel itu adalah tentara-tentara Romawi. Sama orang-orang tukang pajak Israel. Ini dua musuh. Tukang-tukang pajak memeras uang dari rakyat, memperkaya diri. Lalu orang tentara Romawi pakai pedang, pakai pisau. Mereka memeras lagi rakyat. Jadi orang kerja setengah mati, uangnya diambil oleh tentara, diambil oleh tukang pajak. Tetapi orang bisa sekongkol dengan tukang pajak, bisa lebih kaya dan sebagainya. Itu gampang. Nah, di dalam dua hal ini Alkitab ada ajaran. Tentara itu tanya kepada Yesus, apa aku harus berbuat? Sehingga saya merasa malu. Orang Israel yang menjadi musuh Tuhan, mereka kira Romawi musuh mereka. Tetapi Romawi mengerti firman Tuhan lebih daripada orang-orang pemimpin-pemimpin. Di dalam kitab suci itu ada 2 orang Romawi, 3 orang Romawi. Yang satu datang, apa yang aku boleh berbuat? Aku seorang prajurit Romawi, datang kepada Yohanes. Yang 2 lagi di hadapan Yesus. Yang satu mengatakan, Tuhan, budakku sakit. Ini seorang pembantu saya yang baik. Tolong sembuhkan dia. Engkau tidak usah pergi rumah. Karena aku percaya asal kamu satu kalimat keluar dari mulut, langsung situ akan sembuh. Yesus heran loh. Saya pun seorang pimpinan. Kalau saya ngomong apa, orang jalankan. Kamu Tuhan, kamu ngomong, pasti itu terjadi. Waktu dia ngomong kalimat ini, tidak usah ke rumah saya. Silakan, engkau terus sibuk. Engkau tidak usah pergi, tidak usah doa di sini, tidak usah tumbang tangan. Asal ngomong di sini saja. Lalu dia pergi. Tengah jalan, orang datang kepada dia, pembantunya sudah sembuh karena kalimat Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus mengatakan satu kalimat. Di seluruh Israel, saya tidak menemukan ada orang beriman seperti orang kafir ini. Orang kafir mempunyai iman lebih besar dari orang Israel? Ya. Orang biasa lebih beriman dari orang pemimpin agama? Ya. Orang yang dianggap musuh daripada umat Tuhan lebih mengerti kehendak Tuhan? Ya. Yang paling cepat mengerti Yesus adalah kerajaan Allah. Ada raja dari kerajaan Allah. Bukan Petrus, tetapi orang perampok di pinggir salib Yesus Kristus. Itu lebih dekat surga loh. Lebih cepat ke surga. Dan orang pertama yang masuk Firdaus. Hari pertama orang pertama masuk Firdaus. Justru bukan murid Yesus. Tapi perampok ini yang paling jahat ini. Karena dia langsung ngerti. Banyak orang belajar teologi cuma mau ambil bahan untuk khotbah. Cuma membuat nama saya terkenal karena sekolah teologi ini baik. Tapi akhirnya sampai mati Tuhan tidak kasih dia pengertian teologi yang benar. Karena motivasinya tidak bagus. Tapi perampok ini yang tidak ada motivasi lain. Bukan mau SKS. Bukan mau apa. Cuma mau mengerti. Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau mendapatkan kerajaanmu. Dia tahu Yesus raja. Raja kerajaan surga. Yang sekarang dipaku. Tidak apa-apa. Saya bukan lihat yang salib ini. Saya lihat dia mengerti dan dia betul-betul ada raja. Daripada kerajaan surga. Dari kalimat pertama. Bertobatlah kamu. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mulai kalimat itu. Dan pada waktu di atas kayu salib. Kalimat yang lain. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Hari ini engkau dan aku berada di dalam Firdaus.
Di dalam firman engkau beserta dengan aku. Kerajaan Allah bukan saja datang kepada orang yang paling tidak layak, yaitu perampok. Jadi saya mau tanya, siapa musuh umat Tuhan? Siapa pengikut Tuhan? Yang tanya, apa boleh aku berbuat supaya aku boleh diselamatkan? Itu Romawi, itu tentara kafir yang mengatakan engkau adalah raja dari kerajaan Allah. Kalau engkau kembali jangan lupa ingat aku. Itu orang perampok. Setelah Yesus mati yang berteriak engkau adalah anak Allah. Itu bukan pemimpin agama, bukan penghulu daripada imam, tetapi dia adalah seorang centurion yang menguasai 100 dari orang Romawi. Jadi yang menjadi musuh Israel itu tukang pajak, itu Romawi? Tidak juga. Akhirnya ada tukang pajak yang menjadi paling cinta Tuhan, yaitu Matius. Yang menjadi tentara Romawi yang menginjak-injak hak daripada asasi orang Israel. Itu ada yang paling mengerti firman Tuhan. Ini semua paradoks. Seluruh kitab suci itu penuh dengan paradoks. Yang kita rasa tidak mungkin-mungkin. Yang kita rasa iya tidak. Yang kita rasa tidak iya. Ini seluruh kitab suci Tuhan memberikan bijaksana kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu Ahab mengatakan, aku ingin beli tanah ini. Tidak. Tidak bisa. Raja tidak peduli. Nabob mempunyai hak asasi manusia itu dikatakan di dalam Alkitab. Akhirnya dia pulang. Si Ahab ini murung. Pulang terus tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Tanah itu baik. Saya developer. Kalau saya mau develop tanah itu, saya usir semua orang di situ. Saya boleh develop. Saudara-saudara, di Tiongkok ada beberapa orang namanya Ting Zifu. Sebidang tanah itu semua sudah dibeli. Ada satu rumah tidak mau jual di tengah. Satu tok tidak mau jual. Akhirnya mereka keduk tanah membuat parkir di bawah. Tapi satu rumah itu tidak mau dijual. Akhirnya sudah keduk sisa satu kayu paku di atas. Dan dia tidak mau jual. Akhirnya dia kalau mau pergi mesti turun dulu ke tempat parkir yang berapa meter. Lalu jalan sudah naik lagi. Pokoknya tidak mau jual. Akhirnya menjadi satu tantangan. Apa artinya hak asasi manusia di negara komunis? Diindahkan atau tidak? Pemerintah komunis buat. Tidak berani usir, tidak berani pakai tentara. Dia tidak mau jual, ya tidak mau jual. Akhir negosiasinya sampai bertahun-tahun. Jualnya itu sampai ratusan kali harga biasa. Baru dijual. Atas kemauan saya jual, you baru bisa beli. Kalau saya tidak mau jual tanah, jangan pakai tentara, jangan pakai hukum. Saya ada hak asasi manusia. Inilah di Alkitab Nabob orang pertama mempertahankan hak asasi manusia. Sudah mempertahankan bagaimana? Ahab buat pulang ke istana, murung, sedih, tidak bisa makan. Nyonya tanya, hei raja laki-laki, di mana kejantananmu? Kamu sekarang sedih-sedih apa? Ya itu loh. Nabob tidak mau jual tanahnya. Aduh gampang gini. Bunuh dia aja. Kamu kan raja. Kamu ada kuasa kan? Ada uang, ada militer, ada kuasa, ada hak. Raja. Kau takut sama satu orang? Gampang. Saya yang urus. Saya biasa. Apapun saya kerjakan beres. Lu udah beres-beres. Si raja. Betul juga, gua ini raja loh. Lupa gua raja. Aduh terima kasih ada ratu yang mengingatkan raja. Kalau ada nyonya kayak begini gua terus kerucuk. Jadi ini nyonya packing saya. Oke, dalam hal ini saya serahkan engkau. Langsung suruh bandit-bandit ke situ. Bunuh Nabob. Sudah bunuh selesai. Nah, sudah kan? Sekarang engkau mau apa? Tanah itu semua milikmu. Engkau mau jadi apa saja. Jadi taman boleh, jadi itu. Istana boleh. Mau jadi itu apa saja boleh. Kan kau memiliki tanah itu. Sudah semaumu kan. Aku sudah bantu kamu. Oke. Mulai hari itu si Ahab bisa tidur. Coba dengar ya. Bunuh orang masih bisa tidur. Itu bakat tidurnya besar. Sudah bunuh orang masih enak-enak.
Terus hari esoknya dia dengan semangat luar biasa senang, tanah itu semua milik saya. Sekarang saya mau pergi lihat tanah itu. Saya sudah lihat alurnya, itu bagaimana. Lalu saya bisa desain. Begitu dia masuk, banyak pohon. Dia jalan-jalan. Sekarang tanah milik saya. Yang melawan sudah saya singkir. Saya sekarang sudah bebas. Dia jalan sampai di satu sudut. Ada seorang keluar. Dia lihat, siapa ini? Elias. Begitu muka ketemu muka, musuh ketemu musuh, macan ketemu singa. Sini gerang, sini gerang. Siapa harus ngomong dulu? Ayo sekarang psychological war. Musuhmu ketemu, siapa ngomong dulu? Kalau kamu ketemu sainganmu, ketemu musuhmu, kalimat pertama mesti keluar dari siapa? Jawab dong. Lu sudah 3 menit masih belum jawab. Itu orang Farisi, musuhnya Yesus. Begitu Nikodemus datang malam-malam, ketemu Yesus ketuk pintu. Siapa? Nikodemus. Begitu buka, Yesus ketemu Farisi. Siapa ngomong dulu? Kamu kalau berkelahi sama istrimu, besoknya siapa ngomong dulu? Ayo. Nah, kalau gini ngerti ya. Sudah habis berselisih. Orang yang ngomong dulu biasanya rohaninya lebih baik sedikit. Nah tentulah kira-kira begitu. Ya. Karena jiwanya agak mau lembut, mau damai gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang agak lemah. Tetapi di dalam orang jahat ketemu orang jahat, siapa ngomong dulu? Atau kepala siapa ngomong dulu? Ahab ngomong dulu. Bukan rohaninya baik loh. Dia gengsi, dia raja. Yang bikin Israel cilaka. Yang sampai 3 tahun lebih tidak hujan. Kesulitan besar melanda bangsa. Kamu dalangnya ya? Itu kamu kan? Ahab sudah bunuh orang, merampas tanah. Sekarang tidak rasa malu, tidak rasa salah. Malah mencela Ahab. Mencela Elias. Kalau engkau Elias bagaimana? Memang gua kok. Gua enggak doa sih. Makanya enggak hujan. Pak Sugandi, kalau kamu Elias ngomong apa lu? Wah, saya baca sampai situ ya. Saya berdiri, bulu berdiri. Kalau saya di saat itu, ini raja, belakangnya tentara, semua pedang ada. Nabi palsu banyak. Elias satu orang, tidak ada yang ngerti, cuma dia reform. Satu-satunya reform. Anggota reform tidak ada satu. Dia sendirian di situ. Begitu ditanya, kamu yang bikin cilaka kepada seluruh Israel. 3 tahun setengah tidak hujan, gara-gara kamu. Israel menjawab apa? Bukan aku, tapi kamu. Waduh, kamu-kamuan ini. Kamu dan keluargamu yang kurang ajar. Kamu yang bikin cilaka kepada Israel, bukan saya. Saudara, kalau difitnah jangan terima ya. Ini Alkitab ya. Yang tidak salah jangan minta ampun. Maaf ya, maaf. Maaf apa? Saya baru waktu umur 27 di gerejaku. Karena saya punya prinsip tegas-tegas gini. Seorang majelis tua mengatakan, saya ampuni kamu. Karena kamu masih muda. Keras-keras, tidak tahu pengalaman hidup. Saya ampuni kamu. Saya ampuni kamu. Saya pikir apa lu ampuni gua? Saya mengatakan maafkan ya. Kau majelis yang umur lebih besar dari saya. Saya kasih tahu, saya tidak bersalah, tidak perlu pengampunanmu. Dan kau tidak berhak mengampuni aku. Menjadi hamba Tuhan tidak gampang. Dari muda itu mulai cari identitas sendiri. Dan kalau panggilan Tuhan itu ada, tidak bisa kompromi. Waktu Ahab mengatakan, kau yang bikin cilaka Israel. Dia menjawab, bukan aku. Kau. Dan keluargamu yang bikin cilaka. Kau kira kau sudah membunuh Nabob. Kau sudah mengambil tanahnya. Demikian firman Tuhan. Kurang ajaran kamu, kerusakan kamu, engkau akan dibalas. Darahmu akan dicilat oleh anjing. Kau akan mati. Saudara-saudara, orang pakai kuasa, pakai kekayaan, pakai kekuatan masyarakat lalu merajalela. Apakah Tuhan senang?
Kalau engkau kaya dari Tuhan, saya bersyukur. Kaya dari jalan yang benar, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kekayaan datang daripada memeras, daripada menipu, daripada mensikat orang lain, itu ada hukuman berat bagi kamu. Kamu, Tuhan berkata, akan dibunuh dan darahmu akan dijilat oleh anjing. Lalu si Elias pergi. Paling banyak Elias mati kok. Satu orang. Tapi negara itu mulai mengerti kebenaran. Tidak bisa begitu. Tidak bisa seenaknya saja. Ini pembunuhan. Tuhan memihak Abel yang dibunuh. Tuhan memihak Nabot yang dibunuh. Dan Tuhan memakai hambanya yang berani berkata untuk menyatakan kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan di atas bumi. Jangan membunuh. Saudara-saudara, ini adalah contoh kedua di dalam pembunuhan. Alkitab memberikan kepada kita lagi contoh ketiga, yaitu Daud memakai cara siasat membunuh Uria. Saudara-saudara, Daud pagi-pagi bangun di atas istana, dia melihat pemandangan. Loh, lihat ada seorang perempuan yang cantik sekali, bugil lagi mandi. Saudara-saudara perempuan, mandi masuk kamar ya. Tidak usah pakai baju kalau mandi, tapi masuk kamar. Dan tutup pintu baik-baik. Kamar mandi jangan lupa kunci. Semua, 1, 2, 3. Dan jangan nyanyi di dalam kamar mandi. Sambil piur sambil nyanyi. Saya mengatakan kalimat ini karena apa? Karena kira-kira 40 tahun yang lalu ada seorang perempuan mandi sambil nyanyi-nyanyi. Jadi akhirnya ada seorang pria naik lihat dari jendela. Akhirnya dikucilkan. Hari itu kalau yang mandi tidak nyanyi, pasti tidak terjadi hal itu. Sambil piur-piur, sambil mandi, orang tahu lu mandi pasti tidak pakai baju. Nyanyi-nyanyi lagi, wah suaranya merdu lagi. Laki-laki yang kepingin lihat sehari kesempatan digoda oleh iblis. Jangan pakai baju terlalu tipis. Kalau miskin, daftar, tolongan. Pakaian terlalu tipis. Pakaian terlalu pendek, pakaian terlalu press. Tidak boleh. Semua 1, 2, 3. Pakaian terlalu tipis, terlalu pendek, terlalu ngepres. Itu tidak boleh. Meskipun engkau badannya bagus sekali, ya sudah nikmati dewe aja. Sudah nikah, sharing kepada suamimu sudah cukup. Dan pada waktu Daud melihat begitu indah, cantik, mulai pikir, I want her. I want her. Now, sex imagination. If she is here on my bed, how good is that? Sex fantasi, sex imagination akan menjadi satu action. Kirim orang tanya, perempuan ini siapa namanya? Umurnya berapa? Sudah nikah belum? Mungkin tidak kenalan sama saya. Raja kok. Raja punya kuasa yang besar sekali bukan? Raja mau apapun bisa kok. Apalagi raja di sekitar itu semua istrinya banyak sekali. Tapi raja di sini lain. Ini raja yang ada Tuhan, ada Musa, ada Taurat. Bagaimana? Ya, cacaki dulu lah. Firman dulu, bahkan dulu. Kemauanku dilayani dulu. Sri Baginda, kami dapat melaporkan. Dia namanya adalah ini. Dia suaminya namanya ini. Dia sudah nikah berapa tahun. Saudara-saudara, suruh dia ke sini. Saya ajak kenalan saja. Sudah kenalan, buka baju. Sudah punya baju, coba-coba. Sudah coba-coba, waduh. Sudah dia pulang. Saya cuma main sebentar. Saya cuma mau senang-senang sebentar. Ya, siapa sih laki-laki yang tidak suka perempuan yang cantik?
Siapa sih ada kesempatan begini tidak sentuh-sentuh? Sebentar, main berapa menit saja. Tidak lama lagi kirim satu surat. Yang kirim siapa? Perempuan ini. Waduh, dia yang kirim surat loh. Kalau begini dia sudah senang sama saya. Perempuan yang sudah ada suami masih senang sama orang lain. Saudara-saudara, kirim surat apa? Bapak Raja Sri Baginda, kabar pendek saja, saya sudah hamil. Siapa tidak mau dapat suami yang begitu tinggi jabatan, begitu kaya dan begitu penting. Apalagi Daud sejak remajanya ganteng luar biasa. Aduh, saya baru tahu kalau dulu saya tunggu jangan nikah sama suami mungkin dapat yang ini loh. Kenapa saya masih tinggal di gubuk sampai kamar mandinya itu tidak ada atap? Kenapa saya tidak tunggu boleh menjadi ratu daripada Daud? Dia tidak ngomong saya mau jadi ratu ya, saya cinta kamu, cuma dia, aku sudah hamil. Satu kalimat cukup. Wah, Daud tidak bisa tahan. Itu anakku di dalam perutnya, bibitku di dalam rahimnya. Ini mestinya punya saya. Tuhan membiarkannya. Tuhan membiarkan apa yang kau mau terjadi, lalu sesuai itu baru dipecut. Jangan kira waktu kau bebas, itulah kau bahagia. Waktu kau bebas, kau sedang bahaya. Setelah terima surat itu, tidak bisa tidur Daud. Kalau begini, suaminya seorang prajurit, dia tulis surat sama jenderal. Khusus terserahkan prajurit yang namanya ini di tempat yang paling front, paling bahaya. Supaya dia tidak tulis. Pokoknya saya suruh, you jenderal, taat sama panglima daripada militer. Taruhlah orang pemuda yang namanya ini di tempat yang paling depan. Zaman dulu paling depan itu penting. Sekarang jenderal semua di kamar pakai cuma SMS saja. Dulu jenderal pakai kuda di paling depan lawan musuh. Kalau sudah musuh kalah semua menang. Sekarang di belakang layar pakai SMS, pakai email, pakai telepon ini. Gitu. Orang ditaruh di tempat depan itu orang penting. Pemuda itu perang dengan sungguh-sungguh untuk Raja Daud, kita setia kepada dia. Dia setia kepada seorang pemimpin yang hatinya akan merebut istrinya. Dia sedang mati-matian berjuang untuk seorang pemimpin yang hatinya jahat. Dia tidak tahu, diperalat. Begitu di depan, tidak lama dia mati. Jenderal tulis surat kepada Daud, yang kau suruh saya taruh di paling depan sudah dibunuh. Daud lihat surat itu, aduh, syukurlah orang itu sudah tidak ada. Sekarang kalau saya menikah istrinya, itu namanya penuh cinta kasih, memelihara janda, raja yang penuh dengan kemurahan. Wah, Daud pikir kalau saya sudah dapat ini istri baru, saya dapat perempuan yang begitu cantik. Dan orang kan bilang, wah raja penuh cinta kasih. Janda pun dipelihara. Pelihara boleh, jangan pelihara di atas tempat tidur. Pelihara kirim uang bantu dia sudah cukup. Pelihara sampai dirangkul, sampai ditaruh di tempat tidur, sampai dihamili, itu pelihara apa? Dan orang tidak tahu kan. Yang tahu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yang tahu dia. Tidak ada berbuat dosa, tidak ada orang tahu. Itu omong kosong. Yang berdosa pasti paling sedikit. Yang tahu 4. Dirimu. Kedua hati nuranimu. Ketiga setan. Keempat Tuhan Allah. Dan ini Daud, kasus Daud yang tahu 5. Daud tahu sendiri. Hati nurani Daud. Lalu Tuhan tahu. Lalu setan tahu. Siapa lagi tahu? Hah? Perempuan itu tahu kan? Tambah 1 lagi, jenderal yang disuruh surat itu juga tahu. Raja lagi main ya, lu suruh gua taruh situ, apa lu maksudnya ya? Dia mati, istrinya lu ambil ya. Sudah mati kok. Ini semua kong kali kong. Ya.
Semua yang sudah direncanakan dengan cara gampang kok. Ada cara. Ada cara. Orang makin licik di masyarakat, makin tahu cara main. Tapi yang paling tahu bukanlah kamu, bukan dunia ini. Tuhan Allah dilihat. Sudah selesai. Perempuan sudah dibawa. Lalu satu hari ada seorang nabi dari desa kecil. Itu nabi lulusan sekolah teologi yang tidak terkenal. Itu tidak pernah bikin KKR besar. Itu orang biasa datang. Siapa? Saya adalah siapa? Nathan. Mau apa? Saya nabi. Ada suara Tuhan untuk raja. Silakan masuk. Nathan, engkau dari kampung mana? Oh, kampung kecil, Pak. Di situ orang Kristen berapa banyak? Perlu bantuan dari kerajaan? Hah? Adakah apa yang boleh saya kerjakan? Tidak, saya mau cerita. Oh, nabi cerita. Nah, silakan cerita. Begitu loh, Pak. Ada satu orang, itu orang kaya sekali. Dombanya banyak sekali. Ratusan domba, gemuk, kolesterol itu semua ada. Lalu di sebelah dia itu ada seorang miskin petani. Cuma satu domba kurus, bungkring. Itu sudah kurus kering sekali. Lalu satu hari itu ada seorang tamu datang kepada orang kaya. Orang kaya ini mengatakan, aduh tamu ini tamu agung. Sudah lama dah lihat. Saya mau jamu dia. Ayo kita nanti malam makan ya. Makan itu kambing guling. Ya, ada dagingnya bisa jadi sate, jadi ini, jadi enak luar biasa. Ini koki saya di istana baru dapat luar biasa bagusnya. Suka mak, oh dia saya mau. Nah, orang kaya itu sudah panggil pembantunya bikin meja, malamnya makan. Tapi mau potong kambing yang mana? Dia bilang, waktu saya punya kambing banyak, kalau potong satu kurang satu. Lu curi yang sebelah punya aja. Ini orang miskin itu. Lu curi dia juga tidak bisa melawan. Karena engkau lebih kuat. Dan kambing dia tidak usah terlalu besar. Yang kecil itu. Kambing saya tidak bisa habis orang dua makan. Yang gemuk-gemuk ini. Itu aja. Lalu dicuri. Dipotong. Sudah dipotong terus mereka makan bersama. Tamunya dijamu oleh orang kaya ini. Cerita ini saya dengar di desa. Bagaimana Bapak Daud mendengarkan itu? Tidak boleh begitu dong. Orang kaya kok kurang ajar. Kambingnya ratusan kolesterol pun satu tidak mau dipotong. Curi kambing orang sebelah yang orang miskin. Cuma satu. Hidupnya bersama dengan kambing. Seluruh hartanya cuma kambing itu. Kok dibunuh? Tuh dia mengatakan, orang kaya seperti gini harus mati. Wah, Daud sekarang lagi pakai wibawa, pakai imajinasi. Dia raja adil. Sesudah dia ngomong, ini orang harus mati. Nathan berdiri mengatakan, kamulah orang itu. Ini namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan bergoyang ekor. Enggak. Kamulah orang itu. Kenapa? Kenapa kamu matikan Uria? Karena kamu ambil jandanya. Kamu berzina sama dia. Kamu membunuh orang. Kamu kira Tuhan tidak tahu. Wah, Daud saat ini boleh ada dua reaksi. Usir dia keluar. Karena dia berani mengatakan raja salah. Berani kritik. Usir dia. Inilah sikap yang diambil oleh Herodes. Sama-sama menjadi hamba Tuhan. Nathan mengatakan, kamu berzina, kamu salah. Daud akhirnya menangis di hadapan hamba Tuhan. Minta Tuhan ampun dia. Tetapi Herodes mengatakan, siapa kamu? Berani menegur saya, masuk penjara, penggal kepala. Saudara-saudara, saya tidak peduli siapa engkau. Saya beritahu kepadamu, Tuhan lebih besar dari kamu. Saya tidak peduli berapa banyak kuasa kamu. Saya perintahkan kamu taat kepada perintah Tuhan. Jangan tamak tanah orang lain. Jangan tamak istri orang lain. Jangan iri orang lain diterima oleh Tuhan. Karena kebencian melalui tamak-tamak seperti ini akan mengakibatkan engkau menjadi seorang pembunuh. Dan Tuhan berkata, jangan membunuh. Dan kau kira kau bunuh. Selesai. Singkirkan musuhmu. Selesai. Tidak ada sainganmu. Selesai. Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang adil. Aku melihat segala rencana pembunuhanmu tidak terlepas daripada hukum keadilanku.
Maukah engkau berkata, Tuhan, tolong saya membuang bibit kebencian. Jadikan saya seorang mengikuti teladan Tuhan, berjalan di dalam perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi ini sekali lagi Tuhan membawa kami kembali kepada perintah-perintah Tuhan yang langsung daripada takhta-Mu yang mulia, yang Tuhan karuniakan ke seluruh dunia sejak zaman Musa sampai hari ini. Dan Tuhan pada pagi ini berbicara kepada kami supaya kami menghindarkan diri daripada kebencian, iri hati yang selalu mengakibatkan kepada pembunuhan. Tuhan ampuni kami, beri kekuatan kepada kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu, menjalankan perintah-Mu, mengikuti jejak kaki pimpinan Roh-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup.